Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan ngebahas satu skill yang krusial banget, baik buat mahasiswa maupun peneliti, yaitu gimana caranya kita menavigasi lautan literatur ilmiah yang luas banget ini untuk nemuin sumber yang bener-bener solid dan bisa dipegang. Kita kan hidup di zaman di mana informasi itu bejibun. Tiap hari ada ribuan artikel ilmiah baru yang terbit. Pertanyaannya jadi gini, di tengah banjir informasi ini, gimana caranya kita bisa yakin kalau fondasi argumen kita itu dibangun di atas tanah yang kokoh, bukan di atas pasir isap informasi yang keliru? Nah, untuk menjawab itu, kita bakal bedah topiknya secara sistematis. Kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih kualitas sumber itu penting? Terus, kita lanjut ke senjata rahasia kita, yaitu sebuah tes praktis. Kita juga akan lihat tantangan-tantangan baru di era digital, dan di akhir saya akan kasih checklist yang bisa langsung kalian pakai. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa kita harus sebegitu pedulinya sama kualitas sumber yang kita pakai? Bukannya semua yang udah terbit itu pasti benar? Ternyata nggak sesimpel itu. Gini, memakai sumber yang lemah itu akibatnya bukan cuma soal nilai tugas atau skripsi yang jelek loh. Konsekuensinya bisa jauh lebih serius. Ini bisa bikin kesimpulan kita jadi ngaco, argumen kita jadi gampang dipatahin, dan yang paling parah, kita bisa tanpa sadar ikut-ikutan menyebar misinformasi. Pada akhirnya ini soal integritas kita sebagai seorang insan akademik. Nah, karena taruhannya setinggi itu, kita butuh alat yang bisa diandalkan kan? Inilah dia senjata rahasia kita. Sebuah kerangka evaluasi yang gampang diingat tapi ampuh banget buat memilah-milah sumber informasi. Namanya tes CRAAP. Ini adalah singkatan dari 5 pilar evaluasi: keterbaruan, relevansi, autoritas, akurasi, dan tujuan. Anggap aja ini checklist mental setiap kali kita nemu artikel atau jurnal baru. Kelima hal ini bakal jadi panduan kita untuk membuat penilaian yang cerdas dan kritis. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu. Gimana sih cara menerapkan kelima kriteria ini dalam prakteknya? Kita akan bahas detailnya sekarang. Kriteria pertama, C untuk currency atau keterbaruan. Di dunia sains, pengetahuan itu kan dinamis banget terus berkembang. Apa yang dianggap benar 10 tahun lalu bisa jadi udah ketinggalan zaman hari ini. Terutama di bidang yang larinya kencang, kayak ilmu komputer atau genetika. Jadi, selalu tanyain ke diri sendiri, kapan artikel ini ditulis? Apa udah ada penemuan baru setelah ini terbit? Khususnya di bidang teknologi atau kedokteran, usahakan deh pakai sumber dari 5 tahun terakhir. Ini cara terbaik buat mastiin info yang kita dapat itu yang paling up to date. Lanjut, R untuk relevance atau relevansi. Sebuah sumber bisa aja kualitasnya top banget, tapi kalau nggak nyambung sama topik kita, ya buat apa? Ini soal fokus. Pertanyaan kuncinya simpel, apakah artikel ini beneran ngebantu ngejawab pertanyaan riset kita? Jangan sampai kita malah asyik baca artikel menarik, tapi sebenarnya melenceng jauh dari fokus utama. Relevansi itu soal efisiensi dan ketepatan sasaran. Kriteria ketiga, A untuk authority atau otoritas. Nah, ini soal siapa yang ada di balik informasi itu. Siapa penulisnya, siapa penerbitnya, apa mereka bisa kita percaya? Di sini, kita perlu jadi detektif sedikit. Cek latar belakang penulisnya. Apa mereka emang ahli di bidang itu? Terus, lihat juga artikelnya terbit di mana. Jurnal-jurnal yang udah terindeks di database kayak Scopus atau Web of Science itu biasanya punya standar kualitas yang jauh lebih tinggi. Kriteria berikutnya, E yang kedua, yaitu accuracy atau akurasi. Ini adalah jantung dari sebuah penelitian. Apakah informasinya bisa diandalkan, bebas dari error, dan yang penting, didukung oleh bukti yang kuat. Di sini, kita perlu lebih teliti lagi. Baca deh bagian metodologinya dengan saksama. Langkah-langkah penelitiannya masuk akal nggak? Datanya bisa dilacak ulang nggak? Cek juga daftar pustakanya. Apakah sumber yang mereka kutip juga berkualitas? Kalau metodologinya kabur atau nggak jelas, itu udah lampu kuning. Dan yang terakhir, P untuk purpose atau tujuan. Ingat, setiap tulisan itu pasti punya tujuan. Kita harus tahu kenapa informasi ini dibuat, apa sih yang mau dicapai si penulis? Coba tanyakan, apakah tujuannya murni untuk menginformasikan dan memajukan ilmu pengetahuan secara objektif? Atau jangan-jangan ada agenda tersembunyi, misalnya buat promosi produk atau menggiring opini tertentu? Sumber ilmiah yang baik itu tujuannya untuk mencerahkan, bukan untuk membujuk secara bias. Oke, tes CRAAP itu fondasi yang kuat banget. Tapi di era digital kayak sekarang, ada tantangan-tantangan baru yang harus kita waspadai. Lanskap informasinya udah banyak berubah. Salah satu bahaya terbesar saat ini adalah munculnya jurnal predator. Bedanya jelas banget kok. Jurnal bereputasi itu punya proses peer review yang ketat oleh para ahli untuk jaga kualitas.
Sebaliknya, jurnal predator itu seringnya cuma peduli soal duit, asal kamu bayar, artikel apapun bisa terbit. Hati-hati, mengutip dari jurnal predator bisa merusak kredibilitas penelitian kita secara fatal. Terus ada juga AI. AI ini bisa jadi alat bantu yang luar biasa loh. Bisa bantu kita cari artikel, meringkas, macam-macam. Tapi kita harus ingat batasannya. AI itu nggak punya kemampuan berpikir kritis kayak manusia. AI bisa salah paham konteks atau malah merekomendasikan sumber yang lemah. Jadi, anggap AI itu asisten kita, bukan pengganti otak kita sebagai peneliti. Oke, setelah kita paham semua konsep dan tantangannya, sekarang mari kita rangkum semuanya jadi satu rencana aksi yang praktis. Anggap aja ini checklist final sebelum kita memutuskan untuk mengutip sebuah sumber. Nah, ini langkah-langkah konkretnya. Mulai dari yang paling dasar, yaitu pastiin jurnalnya peer-reviewed. Terus cek penulisnya, bedah metodologinya, sampai akhirnya melakukan tes CREEP secara lengkap. Kalau sebuah sumber bisa lolos dari semua saringan ini, kemungkinan besar kita udah nemuin sumber yang kualitasnya jempolan. Pada akhirnya, semua ini intinya cuma satu, jadi seorang ilmuwan atau sarjana yang bertanggung jawab. Di dunia yang makin ramai sama disinformasi, kemampuan menyaring dan mengevaluasi itu udah kayak superpower kita. Ini bukan lagi soal dapat nilai bagus, tapi soal menegakkan kebenaran. Dan saya mau akhiri dengan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau nanti mesin AI udah makin pinter buat nyariin informasi, peran kita sebagai manusia bakal geser kemana ya? Mungkin keterampilan kita yang paling berharga nantinya bukanlah menemukan jawaban, tapi justru mengajukan pertanyaan yang tepat dan menilai setiap jawaban yang kita dapat dengan pikiran yang kritis.